Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya akan share cara untuk bikin misi ya di DJI Mavic 3 Enterprise menggunakan aplikasi DJI Pilot 2. Oke, kita langsung share screen ya, biar langsung lihat bagaimana cara bikin misi untuk pemetaan. Yuk, check it out. Baik, yang pertama-tama kita tentu nyalakan remote-nya ya. Setelah nyalakan remote-nya, di sini kalau masuk ke enter camera view yang pojok kanan bawah, ini berarti nanti masuk ke tampilan kameranya. Tapi nggak perlu sambil dihidupkan drone-nya, ini cukup dinyalakan saja remote-nya. Yang pertama-tama kita pilih flight route ya, yang di sini flight route. Nah, ini misi-misi, kita langsung pencet yang gambar plus di sebelah kanan atas. Di situ ada create route. Lalu yang di bawahnya ada import route. KMZ, KML itu kalau misalkan teman-teman sudah punya AOI, Area of Interest yang sudah dibuat di Google Earth. Kita buat aja yang ini create route. Nah, ini nanti tinggal pilih ya, mau waypoint route, area route, linear route, slope route, geometric route. Biasanya kalau untuk pemetaan pakai yang area route yang tengah. Kalau waypoint route itu nanti sesuai dengan waypoint yang kita buat. Misalkan waypointnya ada 10 atau 20, nanti akan mengikuti waypoint dari mulai 1 sampai yang terakhir yang telah kita buat. Oke, kita yang area route aja ya, yang buat pemetaan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita masuk ke satelit dulu. Kita sekarang rencananya mau memetakan daerah Cimahi nih. Nah, daerah Cimahi umpamanya ya, tapi nggak boleh sembarang terbang ya, karena ini di dekat KKOP, harus ada izinnya. Nah, sekarang umpamanya kita mau bikin misi nih di daerah Ngamprah. Nah, pertama-tama kita pencet di daerah mana kita mau buat AOI-nya ya. Nah, di sini umpamanya titik yang pertama, lalu titik yang kedua kita klik di mana? Di sini. Lalu titik yang ketiga kita klik di mana? Di sini. Yang keempat di sini. Lalu yang kelima dan seterusnya. Keenam, lalu pencet lagi di tempat awal kita buat waypoint. Nah, ini sudah muncul ya area yang akan kita petakan. Di sini langsung tertulis sebelah kanan kiri atas 85,8 hektar. Lantas kalau sudah segini kayak gimana, kita sesuaikan aja, kita adjust ini yang ada lingkaran-lingkarannya, adjust sesuai dengan AOI yang akan kita petakan umpamanya di sini ya. Nah, di sini. Nah, kalau sudah pencet yang biru kiri ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu select aircraft model. Itu tinggal pilih drone apa yang mau kita terbangkan. Di sini saya akan menerbangkan drone Mavic 3 Enterprise series. Nah, select kamera model. Di sini pencet yang nanti Mavic 3 Enterprise itu kan banyak ya. Ada yang Enterprise, ada yang Mavic 3 Enterprise Thermal, ada yang Mavic 3 Enterprise Multispectral. Saya pilih yang Mavic 3 Enterprise biasa aja. Nah, langsung select yang wide lens tentunya karena nggak ada pilihan lagi. Kalau misalkan yang multispektral ada pilihannya. Nah, Mavic 3 multispektral ada pilihannya, yang RGB atau yang multispektral. Kalau yang thermal ada pilihannya wide dan infrared. Kita pilih yang Mavic 3 Enterprise. Nah, ini dinamain aja, area route-nya dinamain aja misalkan AOI. AOI ya nggak apa-apa, AOI aja lah ya. Di sini ada ortho collection, ada oblique collection. Kita pilih yang ortho ya. Kalau oblique itu nanti misinya adalah misi yang nanti dimana payloadnya akan mengarah ke oblique. Tapi kalau misalkan ortho itu payloadnya ortogonal. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada ortho GSD.
Jadi ground sample distance itu semakin tinggi kita terbang, maka GSD-nya akan semakin besar. Kalau semakin rendah kita terbang, maka GSD-nya akan semakin kecil. Tentunya kualitas fotonya pun akan semakin bagus kalau misalkan kita terbang rendah, tapi tentu nanti resikonya akan semakin tinggi. Karena kalau terbang semakin rendah akan beresiko untuk nabrak obstacle di sekitarnya. Oke, altitude mode kita pilih yang relative to take off point. Jadi nanti kalau misalkan relative to take off point itu altitude-nya berdasarkan tempat kita take off. Umumnya kalau pemetaan pakai yang relative to take off point. Oke, yang route altitude kita pilih mau berapa ketinggiannya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, kalau semakin rendah terbangnya maka waypoint lainnya akan semakin banyak. Tentunya nanti durasi terbangnya akan semakin lama, dan itu nanti akan memperhitungkan cukup nggak nih baterainya gitu ya. Kita sesuaikan aja. Nah, nanti di sini akan keluar nih GSD-nya berapa nih. Salah kepencet. Nah, kalau misalkan umpamanya kita ketinggiannya 150, pasin gitu ya biar enakeun. 150. Nah, langsung muncul nih yang sebelah atasnya ortho GSD 4,03. Berarti kalau misalkan di ketinggian 150 meter, berarti nanti hasil ortofotonya adalah 4,03 GSD-nya ya. Tapi kalau semakin kita tinggikan, GSD-nya akan semakin besar, tapi nanti durasi terbangnya akan semakin singkat. Nah, waypoint lainnya berkurang. Oke, kita pakai di 150 gitu ya. Dengan estimasi perkiraan GSD-nya 4,03. Tapi kalau udah di olah di Agisoft biasanya nanti berbeda GSD-nya, agak berkurang ya, mungkin 5 mungkin. Oke, berikutnya elevation optimization. Ini adalah untuk take off-nya ya, jalur take off-nya sebelum memasuki. Jadi elevation optimization itu nanti pas ketika kita take off, terus nanti akan mengikuti elevasi-elevasi yang ada di situ. Oke, safe take off altitude yang bawahnya ini adalah pas ketika drone-nya take off, dia akan terbang di ketinggian tertentu dulu, baru nanti dia akan menjalankan misi. Oke, speed di sini silakan tentukan. Speednya biasanya tentu nanti di sini speed akan berpengaruh sama durasi ya. Umumnya 10 lah cukup lah. Nah, 10,7. Nah, course angel ini adalah jalur rute terbangnya. Nah, ini akan menentukan dengan arah angin. Nah, berarti nanti teman-teman harus akses dulu nih. Umpamanya nih, angin bertiup dari utara ke selatan. Berarti kalau misalkan nanti course angle-nya 180, itu nanti ketika drone-nya lagi menghadap ke arah utara, tempat datangnya angin, nanti drone-nya akan berat. Tapi ketika drone-nya akan sejajar dengan angin, misalkan berjalan ke arah selatan, maka drone-nya akan lebih cepat. Nah, nanti biasanya side lap overlapnya akan terganggu. Jadi saya sarankan kalau misalkan sudah akses, misalkan angin bertiup dari utara ke selatan, kita course angle-nya buatnya seperti ini. Nah, seperti ini, 271 aja ini cukup. Jadi nanti jalan drone-nya semuanya crosswind, tapi nanti si side lap overlapnya aman. Oke, berikutnya upon completion, ini pilihnya yang RTH ya, return to home. Artinya kalau misalkan misinya sudah selesai nih dari waypoint pertama sampai waypoint akhir, nanti si drone-nya akan pulang ke home point gitu ya. Lalu masuk ke advanced setting. Di sini ada target to surface take off point, side lap overlap ratio. Nah, ini setting 70-80 itu sudah default. Tapi kalau misalkan mau lebih rapat lagi itu bisa, tapi nanti durasinya akan semakin lama juga. Nah, jadi ya. Jadi nanti pertampalan foto antara satu foto dan foto lainnya akan semakin banyak. Margin ini untuk ngelebihin nih. Nah, ngelebihin. Jadi umpamanya AOI teman-teman ada di yang poligon biru ini nih. Kalau misalkan dilebihin, nanti terbangnya akan ngelebihin area AOI-nya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk hasil foto AOI teman-teman semuanya bagus. Semuanya bagus. Karena biasanya kalau di pinggir-pinggir area AOI-nya, nanti hasil rendernya pas ketika diolah di Agisoft itu biasanya suka ketarik-tarik. Oke, berikutnya
Photo mode itu time interval shot atau distance interval shot. Kalau time interval shot itu dia ngefoto berdasarkan waktu. Kalau misalkan distance interval shot dia akan ngefoto berdasarkan jarak. Oke, root start point kita set. Lalu kita mulai start pointnya dari mana? Dari waypoint yang mana? Nah, ini yang S ini, yang warna hijau ini berarti startnya dari sini. Kita akan pindahkan ke sini. Nah, berarti nanti dia umpamanya kita take off dari tengah-tengah AOI ini ya. Terus nanti dia akan lari dulu ke S. Kalau misalkan udah lari ke S, terus nanti dia akan selesai di sini, baru nanti dia akan RTH ke tengah umpamanya. Kita pilih yang ini aja umpamanya ya. Lalu pencet oke, selesai. Udah itu beres. Nah, ini estimasi durasi 22 menit 55 detik dengan estimasi penyimpanan 449, artinya hasil fotonya nanti jadi 449 foto dengan area luasan 80,2 hektar. Kalau sudah langsung pencet aja save. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi misi AOI yang sudah saya simpan. Nanti pas ketika mau menerbangkan drone, jangan lupa pre-flight checklist, site assessment juga, kita observasi juga apakah penerbangannya aman atau tidak. Kalau sudah, langsung pencet yang ini nih, yang start. Nah, ini aircraft disconnected karena memang aircraftnya nggak ada, aircraftnya lagi dimatiin ya. Oke, segitu aja. Nanti kita akan bikin video-video lainnya. Silakan di like dan subscribe kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mungkin dikoreksi dari konten ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.